Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Di kanal-kanal YouTube masih ramai dibincangkan tentang spekulasi setelah hari raya ini bagaimana kalau Agni. Jadi Agni ini masih menjadi bahan pembicaraan ternyata. Kalau bisa pentas bersama. Jadi ada yang mengharapkan bisa pentas bersama, ada yang mengharapkan ya terserah saja, dan ada yang mengharapkan tidak usah pentas bersama. Tentu semua punya alasan masing-masing ya. Seperti apa bila Agni pentas bersama misalnya, karena memang ya masih banyak juga yang berharap, karena dulu memang punya histori sempat menjadi tontonan yang sangat menghibur ya. Bagaimana bila ada kesempatan pentas bersama dengan situasi seperti ini, dengan situasi yang sudah tidak saling bercinta lagi ya. Coba ini saya tertarik dengan pendapat atau komentar dari Rani Alisa ya. Kalau mereka sepanggung juga serba salah. Ada yang bilang N numpang tenar karena A S1, ada yang A numpang tenar ke N. Semoga masing-masing pun semuanya bisa sukses dan silaturahmi tetap baik sesama sebagai seniman. Amin. Nah, ini pendapatnya ya, seperti itu. Saya kira ini pendapat ini menurut saya pendapat yang bijaksana, berarti mengamati pentas sebelum Agni ini putus cinta, kemudian setelah putus cinta akhirnya sampai saat ini tidak bisa pentas bersama. Itu pendapatnya yang seperti itu. Teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun Anda berada, memang iya banyak yang kehilangan ya, kehilangan figur idolanya yang ternyata dulu pernah sangat menghibur ya. Jadi sebelum ya kategori bercinta itu kan memang dia lagi pendekatan, itu tentunya drama-drama cinta yang betul-betul terjadi. Jadi sebelum mengikrarkan untuk bercinta, kemudian dikala bercinta juga sangat menghibur ya. Jadi itu memang drama percintaan yang sebenarnya di dalam panggung sandiwara. Tetapi setelah ternyata akhirnya cinta itu tidak bisa dilanjutkan, kemudian dari fans, dari penonton itu masih mengharapkan pentasnya seperti dulu, dikala belum bercinta, dikala sedang bercinta. Akhirnya itu terjadi. Jadi Februari 2024 itu putus cinta, kemudian masih bisa pentas ya dengan bagus ya di Pasuruan, kemudian di alun-alun Nganjuk, dan terakhir di Blitar. Tetapi akhirnya dilematis ya. Dilematis karena kalau bermesra-mesraan masih dianggap bahwa mereka ternyata masih bercinta kembali. Kalau tidak, mereka dihujat, dikritik kesana kesini. Misalnya contoh waktu pentas di Desa Sumberwaras, Kecamatan Ngerongkot, Kabupaten Nganjuk, yang karena skenarionya waktu itu kan tidak harus duet. Jadi kan akhirnya penonton itu kan setiap Agni pentas harus duet, padahal kadang-kadang skenarionya tidak harus duet. Akhirnya Asabrata dihujat sampai channelnya itu dimatikan kolom komentarnya. Seperti itu akhirnya ya membuat satu pengalaman tersendiri gitu loh. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan loh ya, kalau masih berharap ada yang besok pentas kembali dengan situasi apapun ya, dengan situasi apapun. Ini sudah 1 tahun loh ya, 1 tahun lebih sudah tidak bercinta ya. Ya menurut saya ya kalau bebas, artinya tidak terpengaruh dari efek samping nanti kepada penonton, tentu masih bisa pentas menarik, bahkan bisa lebih menarik karena lama tidak ketemu ya. Tetapi yang jelas mesti
dampaknya dipikir akhirnya pentasnya mesti menjadi canggung. Ya, pentasnya mesti menjadi canggung. Siapa yang canggung kita tidak tahu, akhirnya tidak bisa all out seperti dulu lagi. Ini pendapat saya. Maksudnya begini teman-teman, jadi kalau pentas bebasnya no hujatan pasti bagus, itu loh. Jadi ada yang menjamin bahwa pentas no hujatan saya yakin masih bagus. Tetapi kalau ya pentas bertemu kemudian pasti ada rasa canggung, terukur, mesti agak dibatasi seperti itu loh teman-teman. Ini yang saya bayangkan. Jadi sesuatu yang pernah terjadi itu biasanya tidak akan bisa terulang lagi. Jadi misalnya dulu chemistry-nya seperti itu, misalnya suatu saat pentas lagi ya akan berbeda, iramanya akan tetap berbeda. Di dalam kehidupan di dunia akan seperti itu. Di dunia kan akan seperti itu, sesuatu yang pernah terjadi, keindahan apa yang pernah terjadi bila suatu hari terulang rasanya pasti akan berbeda. Dan itu manusiawi sekali gitu ya. Nah, akhirnya misalnya kita dimintai pendapat ya biar alami saja. Sekarang pentas seperti sekarang sebenarnya kan sudah nyaman-nyaman saja ya. Jadi Astabrata pentas dengan iramanya sekarang itu nyaman ya, juga sudah tidak punya rasa ketergantungan. Jadi siapapun hanya sekarang itu kendalanya kan masih ada satu dua yang tidak punya rasa empati, memberikan pendapat yang berlebihan negatifnya ya. Kemudian Niken Salindri juga sekarang nyaman dengan berkibar kesana kemari, bebas, sudah tidak ada yang ngerusui gitu loh. Akhirnya seperti itu. Sekarang itu seperti sekarang bagus, suatu saat misalnya ketemu entah dalam situasi apa itu ya tetap bagus, tapi menurut saya tidak akan sama seperti dulu lagi, karena juga saling membatasi ya, gingkoge ya, karena karakter netizen yang terbelah. Karakter di antara sekian netizen itu ada yang terbelah, ada yang menunggu apapun yang terjadi, ada yang pokoknya bersama ya bagus, tidak bersama ya enggak apa-apa. Kemudian ada yang bila bersama itu netizen itu selalu mencari celah ya. Selalu mencari celah untuk memberikan pendapat ya, memberikan pendapat yang ya kan semua tidak ada yang sempurna, pasti ada saja ya. Ya misalnya kan pentas wayang itu skenarionya tidak harus duet. Seperti misalnya selama ini setelah tidak dengan Niken Salindri, Mas Akbar kan tidak duet ya. Kadang-kadang ya hanya bowo sebentar, kemudian ikut ketopraan, kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar, seperti itu. Jadi skenario pentas itu biar tidak membosankan itu dibuat berbeda-beda setiap pentas sesuai dengan keadaan, sesuai dengan siapa yang menjadi gandengan baik sindennya maupun pelawaknya. Itu teman-teman, menurut saya apapun yang terjadi seperti ini juga bagus. Suatu hari mungkin pentas juga bagus, yang penting dari penonton itu memberikan rasa empati apapun yang terjadi, karena tujuannya semua ingin terhibur dan si seniman ingin menghibur. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.